Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau fokus ke satu ide spesifik nih dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Tepatnya bab 2 tentang hukum kontraksi. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, kok bisa sih fokus yang lebih sempit malah bikin merek jadi lebih kuat? Mari kita gali bareng-bareng. Sumber kita ya bab itu tadi. Jadi intinya hukum ini bilang kalau kekuatan merek itu berbanding terbalik sama luas cakupannya. Makin sempit fokus, makin kuat mereknya. Tapi tunggu dulu, bukannya ini kayak lawan arus ya? Naluri bisnis kan biasanya dorong kita buat nambah terus, ekspansi gitu, bukan malah mengurangi. Gimana nih penjelasannya? Pertanyaan bagus itu. Soalnya emang seringkali rasanya, kok aneh gitu ya. Banyak perusahaan kan tergoda banget buat, ya itu tadi, perluas lini produk terus. Namanya line extension. Mungkin ya, jangka pendeknya kelihatan oke, penjualannya naik. Tapi mesti hati-hati. Jangka panjangnya, ini seringkali malah mengikis identitas mereknya sendiri. Jadi kayak kabur gitu loh mereknya. Nggak punya arti yang, yang tajam lagi di kepala konsumen. Beda banget kan, antara cuma ngejar jualan hari ini sama bener-bener bangun merek buat masa depan. Oke. Jadi godaan jangka pendek itu bisa jadi masalah ya buat mereknya sendiri nanti. Biar lebih kebayang nih, ada contoh nyata nggak yang dibahas di buku? Ada. Coba deh ingat Subway. Fred DeLuca, pendirinya. Itu kan bisa aja ya, buka deli biasa, jual macem-macem gitu. Kayak toko roti kebanyakan lah. Tapi dia milih enggak. Dia fokus banget. Cuma ke satu jenis sandwich. Submarine sandwich. Bahkan namanya, Subway, itu pinter banget milihnya. Langsung nguatin fokus ke subnya itu. Wah, iya juga ya, fokusnya sampai ke nama gitu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Fokus kayak gini tuh nggak cuma bikin merek Subway jadi kuat banget, gampang diingat orang, tapi juga bikin operasional bisnisnya jadi jauh lebih efisien, konsisten gitu di tiap toko. Coba aja bandingin sama ya restoran cepat saji lain yang menunya nambah terus, jadi banyak banget. Seringan malah jadi lama layanannya, terus susah jaga kualitasnya biar sama di mana-mana. Fokus itu benar-benar bikin ahli dan jelas di mata pelanggan. Benar-benar ya kekuatan fokus ini. Tapi ini cuma berlaku buat makanan cepat saji aja atau ada contoh lain mungkin dari sektor beda? Oh, nggak cuma di situ. Ini prinsipnya luas kok. Contoh lain yang menarik banget di buku ini tuh Toys R Us. Dulu awalnya toko ini jualannya furnitur sama mainan anak. Campur gitu. Tapi terus si Charles Lazarus ini bikin keputusan yang, lumayan radikal lah. Dia buang semua furnitur, fokus 100% cuma ke mainan. Titik. Hasilnya, dia jadi bisa isi tokonya dengan pilihan mainan yang, jauh lebih banyak, lebih beragam dibanding toko serba ada biasa pada waktu itu. Oh, jadi dia nyempitin kategori produknya tapi malah memperdalam pilihan di dalam kategori itu ya. Ini ada nama strateginya nggak sih? Itu dia. Ini contoh klasik banget dari strategi yang namanya category killer. Maksudnya, strategi di mana satu bisnis itu fokus dalam banget ke satu kategori produk aja. Tujuannya, ya buat mendominasi pasar di kategori itu. Polanya jelas kok, di buku itu dijelasin. Pertama, persempit fokus. Misalnya, ya mainan aja. Kedua, stoknya dibikin lengkap banget, sampai ribuan jenis gitu. Ketiga, belinya partai besar biar murah. Keempat, jualnya pakai harga bersaing. Kelima, nah ini tujuannya, dominasi total kategori itu. Merek yang bisa begini kayak Toys R Us dulu buat mainan atau Microsoft buat OS komputer. Jadi kuat banget. Kuncinya yaitu sempitin fokus biar bisa dominasi. Oke, logikanya dapat banget. Tapi nih, ini yang jadi pertanyaan. Kalau emang sepowerful itu, kenapa ya kok banyak banget perusahaan gede yang kita lihat malah kayaknya terus-terusan aja nambahin mereknya kemana-mana? Apa mereka salah langkah? Atau ada pertimbangan lain gitu? Nah, itu pertanyaan penting banget. Buku ini nunjukin satu kekeliruan yang umum terjadi. Banyak perusahaan itu nirunya apa yang dilakuin perusahaan besar sekarang. Pas mereka lagi fase ekspansi atau macam-macamin produk. Mereka lupa niru apa yang perusahaan itu lakuin dulu buat jadi besar. Yaitu tadi, nyempitin fokus di awal. Analoginya tuh kayak, gimana ya? Kayak orang pengen kaya, terus niru gaya hidup orang kaya sekarang yang udah mewah. Padahal mesti niru kerja keras sama fokusnya mereka sebelum jadi kaya, gitu.
Wah, analoginya kena banget. Jadi tiru langkah awalnya ya, bukan kondisi sekarangnya. Persis. Coba pikirin deh merek-merek pizza gede. Kayak Domino's, Little Caesars, Papa John's. Buku ini nyatet kalau banyak dari mereka tuh gak langsung gede gitu aja. Beberapa malah awalnya menunya lebih macam-macam. Tapi, lonjakan besarnya itu terjadi setelah mereka mutusin buat fokus tajam ke pizza dan ya pengirimannya. Jadi pelajaran pentingnya dari hukum kontraksi ini yaitu nyempitin fokus walaupun rasanya aneh atau lawan arus ekspansi. Seringkali malah jadi jalan paling efektif buat bangun merek yang kuat dan tahan lama. Jelas banget ya benang merahnya. Kekuatan sejati merek itu ternyata sering datang dari berani milih fokus yang tajam, bukan dari nyoba nyenengin semua orang dengan nawarin semuanya. Ini bisa jadi bahan pikiran juga nih buat Anda. Ada nggak ya area di bisnis Anda, atau proyek yang lagi dikerjain, atau bahkan merek pribadi Anda sendiri yang sebenarnya kalau fokusnya disempitin malah bisa jadi lebih nonjol, lebih kuat, lebih berdampak gitu. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran yang agak menantang nih dari ide hukum kontraksi ini. Mungkin kita perlu geser dikit pertanyaan kita. Daripada terus-terusan nanya, berapa persen sih pasar yang bisa kita ambil di market yang udah ada? Coba deh tanya gini, seberapa besar pasar baru yang sebenarnya bisa kita ciptain kalau kita persempit fokus merek kita sampai jadi unik banget? Karena fokus yang sempit itu kan nggak cuma soal rebutan kue yang udah ada, tapi bisa jadi ini soal nyiptain kue yang benar-benar baru.